Halo sahabat Kades, Kataji, sejagat raya. Kades, Kataji, gelar rakor sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih dan pengelolaan sampah. Saya Kepala Desa, Mekar Mulia, Otin Mubarok menggelar rapat koordinasi penting yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan lembaga desa, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, BPD, RT dan RW. Agenda utama rakor ini adalah sosialisasi dua program strategis, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan Inisiatif Pengelolaan Sampah di Desa Mekar Mulia, bertujuan agar selaras dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait penanganan sampah yang berkelanjutan. Inilah keseharian saya Kades Kataji hari ini di Aula Rapat Kantor Desa Mekar Mulia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hatur nuhun. Masih semangat Ibu Sinarang Bapak? Masih semangat ke? Harus semangat. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Malangbong melalui Bapak Kasih Pemerintahan Bapak Asep, yang alhamdulillah beliau pada kesempatan ini bisa menghadiri agenda kegiatan rapat koordinasi sosialisasi Kopemdes Merah Putih Desa Mekar Mulia, dan kita membahas sampah secara mendetail karena Bapak Camat tadi bela-belaan dengan saya yang bersangkutan full agenda hari ini, dan tadi pun telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Asep. Yang kami banggakan mitra kerja kami, pemerintahan Desa Mekar Mulia, Bapak Haris yang terhormat bersama jajarannya, anggotanya, dan tentu juga ada Bapak pendamping desa yang senantiasa membimbing, mengaping kita semua Desa Mekar Mulia untuk menuju kepada arah yang lebih baik demi menyongsong dan menyiapkan Indonesia Emas 2045 ke depan. Begitu juga dari Bapak Kapolsek terwakili oleh Bapak yang sudah tidak asing lagi, sangat tertegun. Tadi beliau sangat simpel sekali dalam sambutannya, tapi globalnya adalah beliau sangat mendukung terhadap pemikiran-pemikiran pemerintahan Desa Mekar Mulia bersama masyarakatnya untuk hal-hal yang positif, bermanfaat dan bermaslahat untuk menciptakan Mekar Mulia yang sejahtera. Demikian juga semua pihak, para bapak, para ibu terundang yang kesempatan ini alhamdulillah kami hadir kurang lebih 70% dari surat edaran yang pemerintahan desa sebarkan. Tentu ini telah mewakili, kami lihat dari 6 KRW-an ada. Semoga pada kesempatan hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsep untuk memikirkan bagaimana kita melangkah dan berpikir ke depan demi membawa Mekar Mulia ke arah lebih baik dan mengawal serta mendukung terhadap program yang telah dicanangkan dan telah dipikirkan secara nasional, secara provinsi, secara kabupaten, secara kecamatan, dan ke bawahnya adalah sampai tingkat pemerintahan desa. Banyak materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini pada rapat koordinasi ini, cuman akan kami kedepankan adalah poin yang sangat utama, poin yang sangat krusial sekali yang harus kita gercep atau gerak cepat kita laksanakan. Tadi telah tersampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua BPD agar semua kita sebagai serahna wakilna masyarakat bisa mengadopsi, bisa meresume dasar-dasar dari Koperasi Merah Putih itu sendiri, apa-apa saja dari mulai dasar hukumnya, impresnya, undang-undangnya, Kemendesnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tidak asal-asalan. Kami hanya menyampaikan saja secara tertulis yang akan kami bacakan bahwa dasar harus berdirinya Koperasi Merah Putih
di seantero jagat Nusantara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdiri dari 80.000 desa dan kelurahan se-Indonesia, wajib hukumnya untuk melaksanakan pembentukan koperasi merah putih, bukan hanya di Mekar Mulia. Ini hukumnya wajib, mutlak, harus dilaksanakan. Mampu tidak mampu, becus tidak becus, dan kalau tidak becus harus becus, begitu kan? Karena di zaman sekarang tidak ada bahasa untuk tidak becus. Harus bisa, harus mampu bagaimanapun juga. Pertama yaitu adalah pijakannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Eta nomor hiji bercokolan oge. Anu kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kalau bisa paden diikuti, sudah ada ya, dilihat aja di layar ya, saya terjemahkan di sini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang desa. Banyak lamun dibaca, ini akan memakan waktu setengah jam kalau semuanya dibaca. Dan yang paling aktual, paling up to date adalah ketika yang terhormat Bapak kita Presiden Prabowo membaca, mencermati, melihat kondisi Indonesia yang kata Rhoma Irama saat itu, tongkat ditanam juga bisa menjadi tanaman dan lain sebagainya. Dan jika Indonesia tidak dipikirkan dari mulai standar tingkat bawah, tingkat desa sampai elemen masyarakat terbawah yang di lingkungannya ada RT, RW dan lain sebagainya, jika sudah tidak peduli lagi terhadap segala bentuk peningkatan ekonomi, niscaya harapan kehidupan sejahtera dan harapan kehidupan bahagia hanya mimpi belaka. Maka pada saat itu terlantik Bapak Presiden Soeharto, maka meluncurkan Inpres atau yang disebut dengan Instruksi Presiden, yaitu Nomor 9 Tahun 2025, yang di dalamnya adalah bagaimanapun juga di Indonesia bahwa koperasi telah memiliki pengalaman dalam menghidupkan giat ekonomi, geliat kemajuan sandang pangan ketika Indonesia masa ke belakang. Dan bagi orang tua pasti memiliki memori yang sangat kuat saat itu di desa-desa telah berdiri yang disebut dengan koperasi unit desa, dibangunkan gedung-gedungnya dari baja dan lain sebagainya. Saat itu menjadi lumbung jagung, saat itu menjadi lumbung padi, saat itu menjadi segala lumbung hasil pertanian di setiap desa. Nostalgia itu muncul dalam sebuah memori. Jika masyarakat Indonesia pola pikirnya telah terkontaminasi dengan gaya kehidupan yang sudah lupa lagi kepada tanahnya, sudah lupa lagi kepada kebunnya, sudah lupa lagi kepada sawahnya dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia angka kelahirannya juga tidak beraturan. Terkadang satu keluarga yang melahirkan 5 anak, 4 anak, 6 anak, sedangkan penghasilan ekonominya masyarakat Indonesia stag. Dalam artian terkadang kita berpenghasilan per hari bari tidak jelas, memiliki anak 4, 3, 2 penghasilan pemana 50.000 atau 100.000, begitu juga kadang ada, kadang tidak. Kebayang enggak akan tidak terjadi stunting bagaimana masyarakat dan rakyat Indonesia. Maka dengan pola-pola permasalahan yang berat itu menjadi semua globalitas pemikiran Presiden Indonesia, bagaimana caranya masyarakat Indonesia bisa bangkit dari waktu ke waktu.
sugih, sejahtera, keluarganya terukur, angka kelahirannya terukur, ekonominya kacumponan, kaparaban dan lain sebagainya, semangat masyarakatnya membumbung tinggi lagi, lahir lagi, maka yang disebut tongkat ditanam menjadi tongkat dilempar menjadi tanaman, insya Allah itu akan terwujud. Maka menggemakanlah sebuah bendera kebersamaan, sebuah wadah ekonomi, yaitu Koperasi Merah Putih yang tadi telah disampaikan, dibahas secara mendalam baik oleh yang terhormat Bapak pendamping desa maupun oleh Bapak dari tingkat kecamatan. Tujuan dari Koperasi Merah itu sendiri ada 3 poin global pemikiran Presiden saat ini. Yang pertama adalah memperkuat swasembada pangan dan penataan ekonomi. Kebayang tidak? Ketika nenek moyang kita 20 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, dari mulai Cikerud sampai Cibangkrong, sampai Cimuncang, sampai Karanganyar, masih memiliki hasrat, masih memiliki animo atau kemauan, angkat ke kebon, nyanak sarantang bibit suuk, angkat ke kebon, nyanak sarantang bibit jagong, angkat ke kebon, nyanak sarantang bibit huma, angkat ke kebon, nyanak sabengket bini kangkung, angkat ke kebon, nyanak bini hiris, angkat ke kebon, nyanak kacang Bandung dan lain sebagainya. Pernahkah pada saat itu masyarakat kita, nenek moyang kita, dan saya juga saat itu adalah penikmat kacang Bandung hasil di kebon, dan saat itu juga saya adalah penikmat suuk hasil di kebon, dan saya juga saat itu adalah penikmat hasil karya-karya orang tua, tidak ditumbuhi dengan alang-ilalang, tapi bisa sugih, pare bisa ngagarantung di dapur, tapi bisa jugih, jagong bisa ngagarantung di pawon, tapi bisa sugih, kacang Bandung oge ngentep di karungan, tapi bisa sugih suuk. Sekarang apakah kita akan mengusurkan diri terhadap kemiskinan? Sekarang apakah kita akan suka dengan rasa hirup pailit seperti gini? Lucu zaman sekarang, hayang bawang daun oge meuli. Lucu zaman sekarang, hayang suuk oge meuli. Lucu zaman sekarang, hayang bolet oge meuli. Lucu zaman sekarang, hayang nanaon oge meuli. Malu. Apakah sifat malas ini akan kita tanam? Maka dengan ini Bapak Presiden bersama kementerian-kementerian terkait, satu pemikiran kumaha carana ngagiring kembali rakyat cinta lagi kepada alam, ngagiring kembali masyarakat cinta lagi kepada pertanian, ngagiring kembali masyarakatnya di santero Nusantara untuk tatanan ngolah tanah menjadi hal-hal yang bermanfaat dan terasa menghasilkan income baik untuk keluarganya maupun untuk tatanan masyarakat desanya, sehingga terjadi yang disebut jalannya ekonomi. Nah, itu adalah tujuan dari Koperasi Merah Putih itu. Pertama, kenapa saya menguatkan kita harus menggali lagi hasrat untuk mengelola tanah, karena saya yakin ibu-ibu semua, bapak-bapak semua adalah keturunan orang tua kita yang sampai hari ini kita masih bisa berpikir, masih bisa hidup karena berasal dari hasil alam. Betul tidak? Nah, maka mau tidak mau kita sepulang dari sini memiliki PR yang besar untuk mengkampanyekan lagi cinta rakyat, cinta masyarakatnya kepada tanah masing-masing pribadinya ataupun kepada tanah carik desa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan desa sebagai soko ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045 seperti 2025 seperti yang telah tadi saya sampaikan. Indonesia Emas maknanya orang sederhanakeun we lah. Indonesia terbebas tina kamiskinan. Indonesia bisa nyumponan pangabutuh tina hasil perut bumina,
bangsa Indonesia bisa menjual ke luar negeri dari hasil perut bumina, bukan menjual dari dalam negeri ke luar negeri, tapi di jerona masih kena ngadatangkeun ti luar negeri dan lain sebagainya. Itu adalah sangat ironis. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi desa. Dengan apa secara global telah saya sampaikan barusan, maka kita yang memiliki pemikiran di 6 kewilayahan ini harus dengan segera bisa memetakan dalam mindset pikiran apa yang akan dilola di Kampung Cibangkerok, apa yang akan dilola di Kampung Cimuncang, apa yang akan dilola di Kampung Cikerud, dan apa yang akan dilola di ke-RW-an masing-masing. Nah, para bapak, para ibu, dengan dasar hukumnya sudah jelas, dengan programnya yang telah tersampaikan tadi oleh bapak pendamping, 6 progres yang harus kita pikirkan. Pertama, jelas sektor pertanian harus kita hidupkan kembali. Intinya otomatis siapapun nanti pengurus KUD, pengurus Koperasi Merah Putih Desa Mekar Mulia, harus sudah memiliki mindset kumaha carana ngahirupkeun ranca tanah carik, kumaha carana ngaransang masyarakat supaya kebon-kebona teu gamblung keuri. Pertanyaan, menghasilkankah alang-ilalang dari hutan-hutan dan kebun ibu bapak? Menghasilkan finansial tidak? Jawab dong dengan jujur, menghasilkan finansial tidak? Pertanyaan saya kedua, dari mana ibu dan bapak membayar pajak? Sementara kebunnya aja ditanami ilalang, tidak menghasilkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Harapan kami, ketika kita punya tanah sagewok, ketika kita punya tanah 50 bata, 60 bata, 20 bata, 100 bata, pelakan usahakan mayar pajak teta tina hasil pertanian. Teboga tanah, kumaha carana berpikir supaya kita bisa berkarya dan bertani. Kumaha carana kita ngedesain pertanian di halaman rumah 10 meter ke 15 meter tapi bisa menghasilkan kangkung per minggu pamana 20 bengke dan lain sebagainya. Mari kita inovatif dan lain sebagainya. Maka saya amanat nanti kepada siapapun yang akan kami pikirkan untuk menjadi pengurus KUD, menjadi Koperasi Merah Putih Desa Mekar Mulia. Pertama, ikhlas diri. Terus yang kedua, jujur. Terus yang ketiga, memiliki kemauan. Keempat, ulet membaca, ulet bergaul, ulet koordinasi dengan koperasi-koperasi yang sudah berjalan dan lain sebagainya. Karena tadi telah tersampaikan oleh pendamping desa dan semua pihak pembicara terdahulu, ini yang akan dilola itu adalah bukan dana yang kecil, ini adalah dana yang besar, sehingga terjadi mangkrak atau setang tidak jalan, niscaya desa bubuk hancur. Karena apapun yang akan digelontorkan menjadi modal koperasi adalah MDes dalam APBDes-nya harus berpiutang dengan gelontoran dana yang dikelola oleh koperasi itu sendiri. Umpamana gelontoran pinjaman dananya adalah 3 miliar, otomatis dalam APBDes-nya akan seperti apa? Desa harus melunasi utang 3 miliar tersebut. Apakah per tahun pamana 400 juta atau bagaimana? Nanti Pemdes mengikuti arahan ataupun dasar-dasar yang akan diaturkan nanti. Jangan dikira itu uang gratis, tapi itu adalah uang pinjaman yang akan dilola oleh koperasi yang harus dibayar oleh keuangan desa. Dana desa yang masuk kepada rekening desa. Apakah per tahunnya Upamana Mekar Mulia membayar 200 juta ke? Apakah per tahunnya Upamana Mekar Mulia membayar 250 juta ke kreditannya? Begitu nggak pandang kan? Ini harus diluruskan pandang jika saya ada sedikit umpamanya melenceng atau tidak tepat, dan Pak Basari Kecamatan juga mau diluruskan. Yang jelas,
Dana yang akan dikelola oleh koperasi itu adalah bukan hibah gratisan yang tidak jelas pertanggungjawabannya, tapi piutang yang harus dibayar oleh pemerintah desa. Pertanyaan, harus seperti apa itu pengelolaannya berarti? Betul nggak? Berarti yang inovatif, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang melakukan koordinasi dan lain sebagainya, dan mampu membuka Mekar Mulia menjadi soko ekonomi dari masyarakat Mekar Mulia, oleh masyarakat Mekar Mulia, untuk masyarakat Mekar Mulia, dan yang terlebih lagi adalah bisa menjadi pengisi pasar, baik pasar lokal maupun pasar skala global dan lain sebagainya. Nah, itu pertama. Terus kedua, saya mencermati tentang gambaran saja ya, gambaran untuk calon kepengurusan koperasi. Pemerintahan desa tidak membutuhkan orang yang asal-asalan. Pemerintahan desa tidak membutuhkan orang yang ingin coba-coba, tidak. Tapi adalah pemerintah desa berharap yang dimaukan sebagai pengelola, pelaksana dari koperasi itu ada sendiri adalah orang yang telah tadi saya sebutkan. Bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya dalam unsur-unsur positif. Kebayang tidak? Maka untuk itu tentang mekanismenya akan seperti apa dan lain sebagainya, meskipun saya dilema sebetulnya memang harus sudah ada anggaran dan lain sebagainya, tapi di sisi lain pemerintahan desa harus secepatnya melaksanakan sosialisasi, karena tahapan dari pelaksanaan pembentukan sendiri adalah dengan adanya sosialisasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, hari ini adalah tahapan pertama melaksanakan sosialisasi tentang, justru di lain pihak Pak Asep, menurut Pak Asep ada kegelisahan tentang dalam sektoral simpan pinjam. Tapi ketika saya membuka memori kepada yang ke belakang pada saat PNPM berjalan, pada saat masa itu PNPM Mekar Mulia keren loh. Pada saat itu ketua rantingnya atau apa ya, saya nggak tahu, pengelolaan simpan pinjam itu adalah Ibu Eri. Justru Mekar Mulia saat itu adalah sukses dari simpan pinjam pengelolaan dana PNPM. Ada nggak Bu Erinya? Mana Bu Erinya? Coba cerita sedikit ke depan, gelis. Dijawab dengan simpel saja Bu ya. Dijawab dengan simpel saja ya. Ibu saat itu pada saat pengelolaan PNPM itu pada masa kades saya ya? Oh, berarti pada masa Pak Parman ya, Pak Kades Parman ya? Ibu saat itu pada saat Pak Parman di ACC dalam sebuah rapat pertarungan, rapat di tingkat kecamatan, Mekar Mulia mendapatkan ketuk palu modal berapa saat itu Bu? Untuk simpan pinjam atau? Simpan pinjam. Simpan pinjam apa ya, awalnya lupa Pak. Ya pokoknya gambaran aja di kisaran 10 juta atau 5 juta namanya bayangannya. Hancur tidak Bu? Hancurnya makanya Pak pas Covid. Pas Covid. Artinya kalau kita berbicara 2010 hancur di masa Covid, berarti tidak ada masalah. Alhamdulillah pemacetan. Maka ada salah satu bayangan saya untuk unit simpan pinjam biar Bu Eri mengingat kembali kepada kesuksesannya, bagaimana caranya membawa simpan pinjam di Mekar Mulia saat itu sehingga tidak terjadi pilot atau hancur, betul gak Bu? Minimal 80% kan mayar gitu kan, 90% mayar dan sebagainya. Nah itu Bu, justru kalau saya menjawab, karena pengalaman itu adalah guru kehidupan. Karena saya adalah basic orang sejarah, historia, pitae, magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Jadi ini adalah ada pengalaman positif yang bisa diterapkan untuk di episode zaman modern kan gitu Bu ya. Nah itu keren menurut saya. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya para hadirin, tentu mekanismenya nanti saya akan ingin bijak sekali. Dari semua KRW-an ada terwakili pengurus pokok di koperasi
Merah Putih Mekar Mulia ini minimal dari Cikerud 1 jami, dari Cikadongdong 1 jami, dari Cimuncang dan seterusnya. Menyabit terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak pendamping desa yang terhormat. Betul, regulasi sangat mengharamkan sekali. Tidak boleh mengedepankan nepotisme. Pamannya karena mentang-mentang kades mengangkat adiknya menjadi ketua pengurus koperasi. Ya, alhamdulillah saya orang tidak punya adik loh. Itu satu. Terus yang kedua tentang saudara, tentang saudara-saudara sekandung. Ponakan-ponakan saya semua yang sudah menjadi arsitek di Malang, yang sudah menjadi dokter di mana itu? Palembang. Intinya saya anak saja baru kelas 1 SMA. Insya Allah Pak pendamping. Insya Allah untuk pengurusan koperasi di Mekar Mulia akan terjauh dari nepotisme. Dan nanti juga ketika sudah terbentuk siapapun ketuanya yang terpilih, bila perlu kita cek darah saja Pak, cek DNA saja. Takut-takut ketua terpilih nyokot alona. Gitu. Biar Pak Suratbil ketawa lah, karena beliau capek lah tugas dari tadi, lelah adanya kades tadi nama mau datang. Tapi alhamdulillah dan sebagainya. Nah itu mungkin terhadap sabitan-sabitan yang tadi telah tersampaikan. Insya Allah kami tidak akan mengedepankan nepotisme, kami tidak akan mengedepankan saudara. Ya saya geus teu boga saudara, di TUU anak ukur Heru semoga kahirupan di Magelang, Opi boga kahirupan di Garut, Ai boga kahirupan di Palembang gitu kan. Terus budak lanjut panggedena KB di Malangbong. Budak anu jadi adi, jadi ibu lurah, jauh lah kena nepotisme, masih percayalah kakades. Justru sebaliknya ketika nanti rapat mengesahkan siapapun, jangan cederai perasaan menghindari nepotisme pemerintahan desa Mekar Mulia. Kamari ngabentuk BUMDes. Telihir tewalahir saya wabuh jeung siapa? Yas dan lain sebagainya. Saya orang tidak bau orang. Bu Neng dulu adalah penggerak BUMDes ketika potensinya bagus dan lain sebagainya. Saya tanyakan pada forum, kelayakannya masih layak, saya rekrut kembali. Mata nanti pengurus BUMDes itu harus bisa memetakan, menggerafikan apa yang akan didongkrak menjadi khas koperasi desa Mekar Mulia. Apakah di tatanen jagung, apakah di tatanen huma dan lain sebagainya. Otomatis saya tidak akan asal tunjuk nanti musyawarah dengan BPD, minta saran pandangan dari kecamatan, minta saran pandangan dari pendamping. Tidak menutup kemungkinan umpamana ada pendelegasian di 1 RW 1 orang, uji kompetensi dong. Punya pikiran apa saudara atau saudari melamar jadi pengurus BUMDes? Proposalnya seperti apa, mindsetnya bagaimana, seperti apa cintanya ke Mekar Mulia, karyanya ke Mekar Mulia sejauh mana. Tidak bisa asal-asalan dengan saya, tidak akan bisa. Oke sarjana, maaf, saya juga pernah menjadi sekolah di Nukarar itu, aku jadi kades takdir. Artinya jangan pesimis bagi yang tidak berijazah sarjana juga itu bisa. Gitu kan minimana SLA nya komputer mah zaman kiwari pandang geus makanan wajib mah. Ya sarjana kita bisa komputer acan maling sarjana sarua we meureun jeung Mang Ubed juga ngarit. Teu layak jadi pengurus BUMDes. Teu bisa gitu kan. Ayeuna buta huruf pemana teh bisa ngetik-ngetik acan laptop jadi direktur BUMDes salah. Asa laut utara ke laut timur tengah hiji pasti nyambung gitu kan, susah nyambung. Nah itu artinya bagaimanapun juga pengurus koperasi itu adalah betul-betul orang yang dinamis. Arti dinamis itu adalah berpikir maju terus berputar, mobile orangnya, berdedikasi tinggi, amanah, tanggung jawab, jujur, sehingga nanti dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat seantero jagat Mekar Mulia. Selanjutnya para bapak tentang sampah, saya nyabit tentang sampah Pak Asep ya. Sebetulnya kami itu sudah meras otak, meras tenaga dan lain sebagainya.
Saya menggemakan sampah di Mekarmulia itu adalah sejak saya dilantik ya. Sejak saya dilantik dan programnya telah berjalan dan di ACC menurut cara pandang pendamping desa dan APBDes-nya sudah muncul. Bank sampahnya juga sudah dibentuk, Pak. Kok udah dibentuk, Pak? Buku tabungannya juga udah di-print kurang lebih 500 eksemplar buku, Pak. Kantornya sudah ada Pak tentang penampungan sampahnya. Cuman ya saya memaklumi. Pemikiran sempit masih berjalan. Bank sampah lahir di Mekarmulia ada pemikiran akan membunuh pelaku ekonomi sebagai tengkulak sampah. Tidak. Pembuktian, saya memberi saran dan pandangan kepada bank sampah tidak membunuh pelaku ekonomi tengkulak sampah, tidak. Contoh begini. Kalau tengkulak membeli kardus umpamana 2.000 per kg, bank sampah itu membelinya 1.500, Pak. Berarti itu adalah menghormati kepada pengepul, tidak membunuh. Umpamanya tengkulak harga besi itu adalah besi rongsok umpamanya 4.000, Pak. Bank sampah membelinya 3.000. Hei, pemikiran yang banyak sudon. Di mana membunuhnya bank sampah Mekarmulia kepada pelaku ekonomi individu di sektor pengepul sampah? Tidak. Cita-cita mulianya sudah tinggi, Pak. Tertuang di dalam ADART-nya, Pak. Bayar sampah, bayar pajak dengan sampah. Karena ini belum ada sinkronnya, belum ada sadarnya dari para pemangku jabatannya itu sendiri di wilayah. RT kurang proaktif, RW kurang proaktif, Posyandu kurang proaktif, PKK kurang proaktif, Karang Taruna kurang proaktif, MUI kurang proaktif. Semua leading pemangku jabatan di Desa Mekarmulia masih standar sekali proaktifnya, sehingga kami tidak berani meminta saran kepada pendamping desa. Padahal cita-cita saya itu dalam pengelolaan sampah sudah tinggi. Di 2025 ini di APBDes kalau ini berjalan, support dari para pemangku jabatan masif kepada masyarakat dan lain sebagainya. Saya itu sudah memikirkan belanja mesin pencacah. Saya sudah memikirkan belanja mesin pres. Saya sudah memikirkan belanja bagaimana caranya sampah dari kardus ini menjadi lembaran kertas. Dan bahkan saya sudah berpikir saat itu ingin membawa bank sampah ke Yogyakarta biar saya ngongkos sendiri bari ulin. Percuma saya lanjut cita-cita saat itu. Karena saya pikir tanpa 5 ulu, tanpa atus, bingung. Padahal sudah bagus di administrasi, di manajemen. 100 rupiah ke kas RT dengan target